Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bos Ahmad di channel Dunia Penuh Misteri. Oke sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, salam berlimpah dan salam sejahtera hanya untuk Anda semua. Oke, di video kali ini kembali saya akan membawakan sebuah cerita misteri di malam 1 Suro kemarin ya, di tahun 2022 ini. Adapun yang mengalami cerita misteri ini adalah murid saya sendiri. Dan ini tidak saya sebutkan nama aslinya. Beliau menceritakan kepada saya, tetapi tidak saya sebutkan nama aslinya, melainkan nama samaran. Kebetulan dia mempunyai nama panggilan bernama Si Grandong. Adapun tokoh-tokoh dalam cerita ini ada Si Grandong, murid saya sendiri, juga ada si Dena. Kemudian pacarnya si Dena itu adalah si Agus. Perlu diketahui bahwa si Dena dan si Agus ini bukan nama sebenarnya, karena sengaja saya samarkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak menyertakan nama aslinya, tetapi beliau si Grandong ini menceritakan kepada saya tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami di malam 1 Suro. Seperti apa ceritanya? Langsung saja ceritanya seperti ini. Pada saat itu, tepat pada saat di malam 1 Suro, jam 12 malam, si Grandong ini didatangi oleh kakak angkat ini, kakak perempuan namanya si Dena. Nah, si Dena ini mempunyai kekasih yang bernama si Agus. Kemudian si Grandong ini diajaknya untuk pergi ke suatu pantai. Sebut saja pantainya Pantai Ngebum Kaliwungu, yang berada di Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Dan itu tempatnya memang di situ. Nah, pada saat malam itu si Grandong itu perasaannya gak enak. Mbak, mau kemana sih mbak? Malam-malam gini, ini bulan, ini malam 1 Suro kok malah mau ngajak saya keluyuran. Tanyanya si Grandong kepada si Dena. Kemudian si Dena itu menjawab, alah udahlah dong, ini saya ini mbak ini lagi pusing, lagi pikirannya lagi mumet, lagi pusing, mau refreshing di malam hari, mumpung malam 1 Suro saya mau ini ya, mandi-mandi di laut, katanya seperti itu. Karena si Dena ini baik sama si Grandong ya, si Grandong ini jadi nggak enak sama si Dena. Karena terlalu baik sama si Grandong, maka Grandong ini juga sebenarnya nggak mau, tapi nggak enak juga ya. Terus akhirnya si Grandong ini maulah ikut dengan si Dena ini untuk diajak pergi bersama dengan kekasihnya yang bernama si Agus. Nah, perlu diketahui bahwa si Agus ini, kekasihnya dari si Dena ini, orangnya itu tidak bisa menjaga kata-katanya. Si Agus ini kata-katanya kalau ngomong sama orang itu selalu kasar, dan kata-kata kotor sering kali terlontar dari mulutnya. Nah, singkat cerita, dari rumah ini bertiga,
si Dena itu berboncengan dengan si Agus kekasihnya. Kemudian si Grandong ini pakai motor sendiri. Berangkatlah mereka itu ke suatu pantai Ngebum tadi ya. Nah, di tengah perjalanan itu si Grandong itu melihat, si Grandong ini kan dari arah selatan ya. Kebetulan di pantai Ngebum itu berada di utara. Nah, si Dena ini di depan teman-teman. Jadi si Dena ini sama si Agus ini berjalan duluan, kemudian si Grandong ini di belakangnya. Nah, si Grandong ini tiba-tiba sebelum masuk di kawasan pantai Ngebum ya, masih di kawasan pertambahan gitu ya, masih di kawasan Empang pertambahan. Itu si Grandong itu dikejutkan oleh seekor ular. Seekor ular itu melingkar di tengah-tengah jalan teman-teman. Jadi ularnya itu warnanya itu kuning, hitam, dan putih. Kuning, hitam, dan putih itu warna ular tersebut. Nah, ular tersebut itu gedenya cuma segini. Ya, kecil ya, cuma segini. Itu melingkar di tengah-tengah jalan aspal. Terus si Grandong itu menghindari karena takut untuk tidak mau menabrak ya. Di samping itu mungkin juga takut dengan bisanya. Si Grandong ini menghindari seperti ini. Nah, terus dipanggillah si Dena itu, Mbak Dena, tolong, berhenti dulu. Lah, si Dena ini kaget. Ada apa dong? Enggak ini. Terus si Agus ini, apa sih dong? Ada apa? Enggak mas. Itu tadi jenengan lihat gak ada ular itu di tengah-tengah jalan itu tadi? Ular apa? Ular gundulmu itu. Enggak ada apa-apa kok. Ada ular segala. Nah, ini kata-kata si Agus. Terus si Dena ini juga bilang, enggak itu dong, saya enggak melihat apa-apa. Oh ya udah, jawab si Grandong. Ya udah Mbak, kalau gitu ya udah. Ayo terusan lanjut lagi. Rupanya si Agus dan si Dena itu tidak melihat adanya ular yang berada di tengah-tengah jalan. Terus kemudian si Grandong ini bilang sama si Agus ini sama si Dena ini, ya udah Mbak, ayo Om, Mas, ayo kita lanjut lagi, jangan dipikirin. Terus kemudian lanjutlah perjalanan mereka. Nah, singkat cerita, itu sampailah si Grandong dan si Dena juga si Agus itu sampai di pantai Ngebum. Nah, pada saat di pantai Ngebum itu ya, pertama kali si Grandong ini sampai di situ, si Grandong ini sudah mempunyai perasaan yang tidak enak. Nah, si Grandong ini seperti merinding. Di sini ya, di sini, terus di sini, di sebelah sini, terus sampai kepala sini itu merinding. Nah, dalam hati si Grandong bilang begini, kok badanku merinding ya? Ada apa ya kok badanku kok merinding? Wah, mungkin ini perasaanku saja. Tapi si Grandong ini terus teringat ular yang pernah dilihat tadi barusan di tengah jalan. Terus teringat dia itu. Nah, sesampainya di situ, rupanya si Agus ini membawa minuman keras untuk diminum di pantai tersebut, di pantai Ngebum tersebut. Dibukalah itu minuman keras sama si Agus. Dia minum minuman keras ya di situ. Nah, terus sama si Grandong itu diingatkan, karena kalau si Grandong itu mengingatkan si Agus ini ya, itu kan nanti marah. Tapi si Grandong ini mengingatkan si Dena, Mbak Dena,
tolong itu si Agus itu jangan minum minuman keras di pantai inilah, jangan kita nggak enak ya, nggak enak kenapa dong, itu kan nggak ada orang. Ya bukan begitu Mbak, ini kan malam satu suro, kemudian juga nanti ya kita menghormatilah pantai ini, biar kita itu biar enak, biar kita bisa damai dengan alam. Tapi ketika ada minuman keras di sini ya nggak nyaman juga itu kata si Grandong. Akhirnya si Dena ini bilang sama si kekasihnya ini, si Agus, Mas tolong kamu jangan minum minuman keras di sini lah, nggak enak lah, masa kita malam satu suro kok malah minum minuman keras di pantai, udah simpen lagi aja di jok motor. Kemudian si Agus ini menuruti saran dari si Dena, ditaruhlah minuman keras itu di jok motor kembali. Nah setelah itu si Dena ini izin sama si Grandong, dong tolong itu ya jagain motor juga, HP juga, pakaian saya ini ya, saya sama si Mas Agus mau berenang-renang, mau kungkum, mau berendam di pantai Kebum ini, mau buang spesial, itu katanya si Dena. Kemudian si Grandong, ya Mbak, siap Mbak, saya jagain ini biar aman, tapi saya nggak ikut berendam atau kungkum ya, saya cuma di sini aja. Ya dong, nggak apa-apa. Nah setelah si Dena ini sama si Agus ini masuk ke dalam air ya, dari pantai ini sedikit demi sedikit sampai lutut, kemudian sampai ke pusar. Nah sebatas dada ini teman-teman, jadi sampai sebatas dada ini mereka ini bermain-main. Nah di situ si Agus ini bilang teriak-teriak. Entah kenapa si Agus ini menantang penghuni yang ada di pantai Ngebum tersebut teman-teman. Dia bilang seperti ini, wah ini malam satu suro, laut ini saya kencingi, biar saya kencingi sekalian ini, nih saya kencingi. Nah si Dena itu kan terus bilang, ya Mas kamu itu ngapain sih, jaga itu kata-kata kamu, jangan kalau kencing jangan di sini, sana di toilet. Nah terus si Agus ini malah ketawa-tawa teman-teman, jadi malah ketawa-tawa, apaan, udah terlanjur nih, saya udah kencing ini laut. Nah, terus itu masih bermain. Nah terus dari kejauhan si Grandong ini dikejutkan oleh cahaya yang sangat terang sekali berasal dari langit teman-teman. Jadi dari langit itu ada semacam cahaya biak seperti ini, itu warnanya putih. Nah tiba-tiba saja itu muncul jelas sekali dilihat oleh si Grandong itu, seekor ular itu turun dari angkasa tuh. Seekor ular itu besar sekali turun dari angkasa, dari langit ya, turun dari langit. Itu terus dan ular itu tepat sekali berada di atas si Dena sama si Agus ini. Jadi ular itu sangat besar. Ular itu warnanya putih teman-teman, warnanya putih. Itu terus muter. Jadi di angkasa ini ya, turun terus tidak di air, tidak, tetapi di atasnya sedikit itu muter. Nah si Grandong itu melihat itu. Nah kemudian si Grandong itu memanggil, Mbak Dina, ayo kita pulang. Itu nggak dengar, si Dina itu nggak dengar.
Terus, Mas Agus, ayo kita pulang, udah kita pulang aja, ayo. Juga si Agus itu nggak denger. Nah, kemudian terus si Grandong itu lari menghampiri si Dena sama si Agus ini, sampai teriakin, Mas Agus, Mbak Dena, ayo kita pulang. Tetap saja nggak dengar. Nah, kebetulan si Grandong ini kakinya ini tersandung ya, kakinya itu tersandung oleh sebatang pohon segede ini ya, yang berada di pantai itu, batang pohon yang sudah lapuk itu kan. Nah, terus diambil oleh si Grandong ini, patahan pohon itu yang segede seperti ini, segede lengan ini, terus dilempar itu. Si Deno sama si Agus itu dilempar sama si Grandong itu, sama patahan pohon itu tadi, sama dia kenalah itu tepat di antara mereka itu ya, bias gitu. Wah, kaget si Deno dan si Agus itu, kaget. Apa sih dong kamu? Udah Mbak, ayo kita pulang aja. Jadi si Grandong tuh masih melihat sosok ular putih di atas kepalanya si Agus sama si Dena itu, muter-muter seperti ini. Nah, si Dena itu tidak melihat. Coba kamu Mbak lihat itu di atas ada apa? Nggak ada apa-apa. Ada rembulan tuh, nggak ada apa-apa. Berarti kan si Dena sama si Agus itu nggak melihat. Terus baru sadar si Grandong ini, waduh, ini nggak beres ini. Kemudian si Grandong ini menarik tangannya si Dena sama si Agus. Udah, ayo pulang. Tuari diseret itu. Akhirnya si Dena ini juga mempunyai firasat yang nggak beres juga. Oh iya ya, bukankah si Grandong itu adalah anak indigo? Nah, kemudian si Dena ini kemudian sadar, wah ya, mungkin ada apa-apa ya, mungkin ada penglihatan atau penampakan yang bisa dilihat oleh si Grandong yang saya tidak bisa melihatnya. Barulah kemudian si Dena ini sadar, oh ya Mas, ayo kita pulang. Ya kemudian pulanglah ini si Dena ini pulang. Nanti tak ceritakan Mbak, nanti tak ceritakan Mas, udah pulang aja dulu. Nah, terus pulang ini. Nah, itu si Dena itu sama si Agus itu pulang itu juga di depan dulu. Kemudian si Grandong itu mengawal dari belakang. Nah, sesampainya di pabrik ya, di PT RPI, tepat di PT RPI itu dari arah selatan ya, dari arah selatan itu ada sebuah bis itu bis karyawan ya, mau masuk di PT RPI. Nah, bis ini ada yang mendahului dari belakang, itu ada yang mendahului seperti ini teman-teman. Jadi ini bis, terus ini ada yang mendahului, ini berupa kol diesel ya. Ya, kol diesel mendahului seperti ini. Nah, terus si Dena sama si Agus ini kan dari sini. Nah, ini bis ya, ini bis dari sini. Terus ini ada yang mendahului seperti ini. Nah, si Dena ini sama si Agus ini akan melaju dengan cepat. Tidak tahu ini kol diesel ini mau menabrak si Dena dan si Agus nih. Nah, tiba-tiba diteriakin oleh si Grandong, awas Mbak gitu. Terus secepat kilat ini si Agus ini langsung banting setir teman-teman, yes, sempat oleng itu, wah sempat oleng. Tapi alhamdulillah masih selamat. Terus kemudian berjalan lagi. Akhirnya selamat sampai ke rumah teman-teman. Nah, rupanya demikian cerita yang bisa saya sampaikan.
Dari kisah misteri yang saya bawakan tadi, bisa kita petik pelajaran bahwa di malam 1 Syuro atau 1 Muharram ya, itu sebaiknya kita itu jangan keluyuran malam-malam yang tidak ada manfaatnya. Kalau misalkan kita itu tidak bisa melakukan hal-hal yang positif di malam 1 Syuro, alangkah lebih baiknya kita berdiam diri saja di rumah, kita tidur saja. Tapi kalau ada hal-hal yang positif, itu lebih baik seperti kita berzikir di malam hari, atau kita melaksanakan sholat tahajud ataupun sholat malam-malam yang lain. Terus yang kedua adalah ketika kita itu berada di suatu tempat, misalkan gunung atau tempat pantai, laut ya, itu kan alam ya. Ya kita jangan mengotori alam tersebut dengan hal yang tidak baik. Seperti contoh, kata-kata kotor yang sering kali diucapkan oleh si Agus ini juga membawa dampak yang tidak baik. Alam bisa saja murka. Apalagi si Agus ini berani-berani menantang alam bahwa laut itu sengaja dia kencing. Mungkin dari situ akan membawa malapetaka tersendiri bagi si Agus. Untungnya pada saat itu masih selamat ya, si Agus dan si Dina itu masih selamat. Itulah teman-teman pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah cerita ini. Oke, kiranya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan tetap semangat. Dunia memang penuh misteri.